Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairani Permata Dewi akan mempresentasikan mengenai UAS Rancangan Pabrik Kimia. Adapun isi dari PowerPoint ini yang pertama adalah unit operasi, yang kedua adalah PNID, dan yang ketiga adalah analisa ekonomi. Yang pertama yaitu unit operasi, di mana pada unit operasi ini terdapat tiga poin. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah step, dan yang terakhir adalah produk. Di mana pada bahan baku ini, pada unit operasi dimulai dari bahan baku. Bahan baku menggunakan proses kimia atau proses fisika. Kemudian terjadi reaksi kimia. Terdapat proses di dalamnya seperti reaksi kimia dan atau tanpa katalis untuk mempercepat reaksi kimia. Dan kemudian yang terakhir menjadi produk, yaitu produk yang dihasilkan dari unit operasi tersebut. Kemudian, apa itu teknik kimia atau chemical engineering? Teknik kimia yaitu merancang peralatan industri secara efisien dan ekonomis, serta mengubah dari bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian, adapun proses pada bahan baku yaitu proses fisika dan juga proses kimia. Proses fisika diantaranya yaitu mengubah air menjadi es, larutan gula, perubahan air menjadi steam, di mana pada proses fisika ini terdapat perubahan secara fisik. Sedangkan proses kimia yaitu perubahan pada struktur molekul. Contohnya adalah pembakaran kayu dan pembakaran gas, di mana pada pembakaran kayu ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Kemudian, pada unit operasi ada 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu fluid flow processes, yaitu filtrasi dan solid fluidization. Kemudian, heat transfer processes atau proses transfer panas, yaitu evaporasi dan kondensasi. Kemudian, mass transfer processes atau proses transfer massa, yaitu gas absorpsi, destilasi, ekstraksi, adsorpsi, dan drying. Kemudian yang keempat, thermodynamic proses atau proses termodinamika, diantaranya yaitu gas liquefaction dan refrigeration. Kemudian, proses mekanik, yaitu solid transportation, crushing, dan pulverization, screening, dan ensaving. Pada proses separasi kimia, diantaranya yaitu kromatografi, membran, adsorpsi, kristalisasi, gas absorpsi, dan destilasi. Adsorpsi yaitu hanya nempel di permukaan, sedangkan absorpsi yaitu masuk ke dalam pori-pori. Kemudian, pada transfer panas ini terdapat 3, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Contoh pada transfer panas ini diantaranya adalah air conditioner atau AC, pemanas, refrigerator. Kemudian drying, yaitu menghilangkan air dari material yang diproses sehingga mempengaruhi temperatur bahan dan juga kelembapan bahan. Adapun metodenya yaitu diantaranya adalah spray drying, drum drying, dan freeze drying. Pada freeze drying yaitu metode drying dengan menurunkan temperatur dengan sangat cepat, yaitu dengan langsung menguap ke udara, tetapi penurunan suhunya ini sangat ekstrim, menggunakan nitrogen cair, tetapi bahan yang dikeringkan tidak menjadi rusak. Adapun aplikasi dari drying ini yaitu pengawetan makanan, dan juga pengawetan obat-obatan. Adapun evaporasi yaitu dengan menambahkan energi pada molekul air, karena molekul air tidak memiliki energi yang cukup untuk keluar dari liquid, sehingga ditambahkan energi untuk berubah menjadi uap atau molekul kecil uap air. Adapun faktor-faktor evaporasi yaitu suhu, tekanan, waktu, luas area, dan juga konsentrasi. Di mana pada suhu yaitu semakin tinggi suhu maka evaporasi akan semakin cepat.
tekanan, semakin dia mendekati tekanan uapnya, maka proses evaporasi akan semakin cepat. Kemudian waktu, luas area, dan konsentrasi. Kemudian, apa perbedaan drying dengan evaporasi? Perbedaannya yaitu pada jumlah air yang dihilangkan. Pada evaporasi, jumlah air yang dihilangkan sangat banyak, sedangkan drying, jumlah air yang dihilangkan sangat sedikit. Pada evaporasi, terjadi hanya di permukaan liquid. Kemudian destilasi, yaitu proses pemisahan dengan dua larutan yang berbeda, yang dipisahkan dengan perbedaan titik didih. Adapun peralatan pada destilasi yaitu kolom absorpsi, kolom stripper, kolom adsorpsi, dan kolom scrubber. Kemudian, hubungannya materi perancangan pabrik kimia dengan TA yaitu pada perancangan pabrik kimia dengan judul tugas akhir sodium formaldehyde sulfoxylate, yaitu zinc direaksikan dengan SO4 di dalam reaktor, kemudian menghasilkan ZnSO4, kemudian direaksikan kembali dengan CH2O dengan H2O di dalam reaktor, dan menghasilkan sodium formaldehyde sulfoxylate dalam fase cair yang kemudian dipekatkan di dalam evaporator. Dengan menambahkan energi pada molekul air pada sodium formaldehyde sulfoxylate, karena molekul air tidak memiliki energi yang cukup untuk keluar dari sodium formaldehyde sulfoxylate, sehingga ditambahkan energi tersebut untuk berubah menjadi uap atau molekul kecil uap air dan menghasilkan sodium formaldehyde sulfoxylate padatan. Kemudian, pipa dan peralatan diagram atau PNID. Yaitu gambaran grafik secara rinci dari suatu proses dan di dalamnya termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang termasuk perpipaan, peralatan, dan instrumentasi. Sinonim untuk PNID termasuk Engineering Flow Diagram atau EFD, Utility Flow Diagram atau UFD, dan Mechanical Flow Diagram atau MFD. Adapun instrumen dalam PNID yaitu yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah elemen pengendalian, dan yang ketiga adalah aktuator. Sensor yaitu sebuah perangkat untuk menerima dan menanggapi sinyal yaitu seperti sel fotolistrik. Kemudian elemen pengendalian yaitu untuk pengolah data, dan yang ketiga yaitu aktuator yaitu sebagai pelaksana perintah. Kemudian simbologi instrumentasi. Yang pertama hanya gambar bulat saja, maka itu diartikan sebagai instrumen yang dipasang di lapangan yang berada di daerah proses yang dipasang pada pipa atau peralatan proses dan bisa diakses oleh operator. Sebagai contohnya bisa dilihat ini yang dinamakan instrumen yang berada di daerah proses. Bidang dipasang pada pipa, dan ini juga. Kemudian jika pada simbolnya terdapat garis lurus, yang artinya instrumen tersebut dipasang di papan kontrol dan ditempatkan di ruang kontrol sehingga bisa diakses oleh operator. Kemudian jika simbolnya itu berupa garis putus, ini sebenarnya adalah garis putus, maka instrumen yang dipasang berada di papan panel, biasanya ditempatkan di belakang papan panel. Karena simbol ini garis putus-putus, maka tidak dapat diakses oleh operator. Kemudian ini berupa simbol untuk instrumen, di mana TI adalah temperatur indikator, temperatur transmitter, kemudian TR adalah temperatur recorder, TC adalah temperatur controller, LI adalah level indikator, LT yaitu level transmitter, LR adalah level recorder, LC adalah level controller, FI adalah flow indikator, FT adalah flow transmitter, FR adalah flow recorder, FC adalah flow controller, PI pressure indicator, PT pressure transmitter,
PT adalah pressure transmitter, PR adalah pressure recorder, PC adalah pressure controller, I atau PID adalah transducer, PIC adalah pressure indicating controller, PRC adalah pressure recording controller, LA adalah level alarm, FE adalah flow element, TF adalah temperature element, LG adalah level gauge, dan yang terakhir adalah analyzer transmitter. Kemudian simbol pada garis sinyal yaitu jika garis lurus saja adalah connection ke daerah proses, kemudian garis dengan garis miring satu adalah signal undefined, kemudian ini adalah signal pneumatik dengan garis 2, atau garis putus adalah signal elektrik. Kemudian terdapat contoh di samping yaitu tanda kotak pada PIC artinya terdapat indikator, di mana pada P adalah garis lurus, yaitu koneksi dari proses yang kemudian berubah menjadi garis putus-putus yang artinya diubah menjadi sinyal elektrik. Kemudian evaluasi ekonomi meliputi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah modal yang ditanam, kemudian yang kedua adalah biaya produksi, dan yang ketiga adalah analisis ekonomi. Pada modal yang ditanam terdapat unsur-unsur. Terdapat 6 unsur, yaitu yang pertama adalah otak pabrik, yang kedua adalah gedung, yang ketiga adalah utilitas pabrik, yang keempat alat proses, yang kelima gudang, dan yang terakhir fasilitas darurat dan tidak terduga. Kemudian, pada modal kerja yaitu setelah 1 tahun pabrik tersebut berjalan, di mana di dalamnya terdapat persiapan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan produk, persediaan maintenance dan service, minimal cash yang harus ada, dan nilai uang yang akan diperoleh. Kemudian pada biaya produksi, terdapat bahan baku, transportasi dengan kontainer, pengeluaran umum seperti pengiriman, biaya administrasi, penjualan, dan riset. Kemudian, biaya overhead, yaitu keuntungan untuk karyawan, poliklinik atau medis, kafetaria, koperasi, jaminan mutu, penyusutan, pajak, dan asuransi. Kemudian biaya produksi meliputi tenaga kerja operasional, supervisor, suplai operasional, utilities termasuk listrik, steam, lab mutu, dan biaya tak terduga. Tenaga kerja operasional ini mengikuti upah minimum dan harus sesuai dengan standar nasional dan jenjang pendidikan. Kemudian pada biaya produksi, dalamnya terdapat bahan mentah, yaitu bahan baku dan bahan pembantu. Kemudian terdapat biaya langsung. Pada biaya langsung ini misalnya adalah utilitas, yaitu biaya yang diperlukan untuk mencukupi keperluan air, uap, listrik, dan listrik. Kemudian biaya tidak langsung, yaitu di dalamnya seperti depresiasi atau penyusutan, yaitu kehilangan nilai pada suatu alat, mesin, gedung karena usia. Penyusutan disebabkan oleh yang pertama adalah proses kimia, yang kedua adalah proses fisika, dan yang ketiga adalah sudah kuno atau tidak ekonomis. Dalam arti umur alat tersebut sudah tua atau sudah mencapai batas. Kemudian depresiasi yaitu biasanya dihitung pada tahun ke-5 dan tahun ke-10. Karena pada tahun ke-5 biasanya cicilan untuk membeli alat tersebut sudah lunas. Maka jika ingin menambah pinjaman, biasanya bank tersebut akan menanyakan berapa jaminannya. Maka pada tahun ke-5 tersebut dihitung sebagai jaminannya. Dan pada tahun ke-10 untuk mengetahui nilai jual dan membeli alat baru. Kemudian analisis ekonomi. Pada analisis ekonomi ditulis dari tahun ke-1 sampai dengan umur pabrik. Tujuannya adalah untuk mengkaji kemungkinan keuntungan atau profit
yang dapat diperoleh dari suatu penanaman modal, sehingga layak atau tidak pabrik didirikan. Pada analisis ekonomi ini, hal-hal yang perlu diketahui yaitu parameternya adalah BEP, NPV, Net B atau C ratio, ROI investment, dan POT. Yang pertama adalah BEP atau break even point, yaitu suatu keadaan di mana tingkat produksi yang menyebabkan di mana besarnya biaya produksi keseluruhan sama dengan besarnya nilai atau hasil penjualan. Maka jika suatu industri dalam keadaan BEP, maka industri tersebut tidak untung dan juga tidak rugi. Jika ingin untung, maka dinaikkan kapasitas produksinya. Kemudian NPV merupakan selisih di mana nilai investasi saat ini dengan keuntungan yang akan datang. Maka suatu industri akan dipilih jika NPV lebih dari 0. Kemudian net B atau C ratio, yaitu atau net benefit cost ratio, merupakan perbandingan antara total nilai keuntungan basis sekarang dalam tahun yang bernilai positif dengan nilai keuntungan basis sekarang dalam tahun yang bernilai negatif, sehingga dihitung yang nilainya positif saja. Kemudian ROI investment, yaitu rasio antara besarnya laba dengan besarnya modal. Kemudian yang terakhir adalah POT atau payout time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awal dengan laba yang diperoleh. Maka dihitung waktunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.